Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riza Fitri Nusahla dari kelas 12 RPL 4. Pada video ini, saya akan menjelaskan 6 metode pengembangan perangkat lunak untuk memenuhi tugas ketiga dari mata pelajaran PKKP. Ada 6 metode pengembangan perangkat lunak yang paling populer. Yang pertama ada waterfall, yang kedua ada agile, yang ketiga ada scrum, yang keempat ada RID, yang kelima ada prototype, dan yang keenam ada DevOps. Oke, langsung saja pada metode pengembangan perangkat lunak yang pertama, yaitu waterfall. Apa itu yang dimaksud dengan metode waterfall? Metode waterfall dikenal sebagai metode tradisional yang kini dianggap sudah kuno dan tidak fleksibel. Namun, kita perlu belajar banyak dari metode ini, karena metode ini merupakan dasar dari metode-metode baru yang muncul kemudian. Metode waterfall pertama kali dibuat pada tahun 1970, dan selama beberapa dekade merupakan metode pengembangan perangkat lunak yang terkemuka dan banyak digunakan. Jika menggunakan metode ini, kita membutuhkan banyak dokumentasi serta struktur di awal pembuatan. Prosesnya dibagi dalam beberapa langkah dan tahapan yang mandiri. Tahap pertama merupakan tahapan yang sangat penting, pemahaman penuh dari pengalaman dan pengguna mengenai ruang lingkup dan tuntutan proyek sangat dibutuhkan sebelum memulai segala sesuatu. Tahapan pada metode ini kaku dan biasanya berpola seperti berikut. Menentukan ruang lingkup dan persyaratan proyek, menganalisa persyaratan tersebut, membuat desain, menerapkannya, melakukan uji coba, menggunakannya pada proyek, dan terakhir, mempertahankan atau memeliharanya. Metode ini kurang fleksibel karena apa yang ditentukan dari awal oleh pengembang dan pengguna di awal proyek harus benar-benar sempurna. Jika ternyata ada perubahan atau kesalahan selama berlangsungnya proses dan tahapan, maka segala sesuatu harus dimulai dari awal lagi. Selanjutnya, kita masuk ke dalam metode pengembangan perangkat lunak yang kedua, yaitu agile. Apa itu yang dimaksud dengan metode agile? Metode pengembangan perangkat lunak agile muncul karena keinginan yang besar untuk dapat meninggalkan metode lama atau waterfall yang tidak fleksibel. Pendekatan metode ini dirancang untuk mengakomodasi perubahan serta menghasilkan perangkat lunak secara lebih cepat. Berikut adalah gambaran mengenai metode agile. Yang pertama, lebih menghargai hubungan dan interaksi antar pribadi, tidak hanya mempedulikan sarana atau tools. Yang kedua, menampilkan kerjasama dengan pengguna selama proses pengembangan berlangsung. Yang ketiga, memberikan tanggapan terhadap munculnya perubahan, tidak hanya melulu mengikuti rencana yang sudah ditetapkan. Yang keempat, fokus untuk menampilkan perangkat lunak yang benar-benar berfungsi, bukan hanya sekedar mementingkan dokumentasi. Berbeda dengan metode waterfall, agile ditunjukkan untuk menangani munculnya berbagai variabel dan kekompleksan yang mungkin terjadi di dalam pengembangan sebuah proyek. Kepuasan pengguna merupakan prioritas utama dari metode agile ini, yang diraih dengan terus-menerus menghadirkan fitur yang berfungsi dengan baik, teruji, serta diprioritaskan. Selanjutnya adalah metode pengembangan perangkat lunak yang ketiga, yaitu Scrum. Apa itu yang dimaksud dengan metode Scrum? Metode Scrum pada dasarnya meminjam filosofi dari metode agile dalam hal pengembang dan pengguna harus saling bekerja sama secara terus-menerus setiap hari. Cara kerjanya adalah dengan memecah tujuan akhir menjadi beberapa tujuan kecil pada awal proyek dan mengerjakan terlebih dahulu tujuan-tujuan kecil tersebut. Cara yang digunakan untuk mengerjakan tujuan kecil adalah dengan melakukan pengulangan kerja secara berkala dan membuat software, kemudian sesering mungkin menampilkan hasilnya. Proses ini biasanya memakan waktu kurang lebih 2 minggu. Selama pelaksanaan pengulangan kerja, pengembang dan pengguna perlu melakukan banyak pertemuan guna menunjukkan hasil sementara dari proyek. Hal ini berguna agar keduanya dapat mengikuti perkembangan terbaru dari proyek, serta menampung berbagai masukan mengenai hasil yang ada, serta memungkinkan perbaikan atau perubahan. Dengan demikian, dapat terjadi perubahan dan perkembangan yang lebih cepat menuju hasil akhir yang baik. Hal ini sangat berguna untuk diterapkan pada proyek yang rumit. Pada dasarnya, metode Scrum merupakan gabungan dari struktur dan ilmu dari metode pengembangan software tradisional atau waterfall, dengan fleksibilitas dan praktek pengulangan dari metode agile yang modern. Selanjutnya adalah metode pengembangan perangkat lunak yang keempat, yaitu RID. Apa itu yang dimaksud dengan metode RID? Metode RID adalah singkatan dari Rapid Application Development, merupakan proses pengembangan yang ringkas untuk menghasilkan sistem dengan kualitas tinggi dengan biaya investasi yang rendah.
Biaya pada metode ini dapat ditekan karena memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan cepat. Ada 4 tahapan dalam metode RAD ini, yaitu yang pertama, perencanaan kebutuhan, yang kedua, desain dari pengguna, yang ketiga, pembangunan atau konstruksi, yang keempat, peralihan dari sistem lama ke sistem yang baru. Untuk tahapan desain pengguna dan konstruksi akan terus diulang sampai pengguna menyatakan bahwa hasilnya sudah sesuai dengan keinginan mereka. Selanjutnya, kita masuk ke dalam metode pengembangan perangkat lunak yang kelima, yaitu prototype. Apa itu yang dimaksud dengan prototype? Prototype merupakan metode yang memicu pengembang hanya membuat contoh resolusi guna secara resmi menunjukkan esensi fungsional produk kepada pengguna. Pengembang akan melakukan berbagai perubahan yang diperlukan sesuai dengan permintaan pengguna. Setelah sampel di atas disepakati, pengembang baru akan membuat produk aslinya sebagai hasil akhir dari proyek. Metode prototype memiliki tendensi untuk dapat menyelesaikan beragam masalah yang terjadi di metode waterfall. Selanjutnya adalah materi terakhir, yaitu metode pengembangan perangkat lunak DevOps. Apa itu yang dimaksud dengan metode DevOps? Metode DevOps bukan hanya merupakan metode pengembangan sistem saja, melainkan serangkaian praktik yang mendukung budaya keorganisasian. Metode ini berpusat pada perubahan yang meningkatkan kerjasama antar departemen yang bertanggung jawab terhadap segmen yang berbeda pada pengembangan siklus hidup organisasi. Siklus tadi meliputi pengembangan jaminan kualitas serta pelaksanaan atau operasi. Sekian presentasi mengenai 6 metode pengembangan perangkat lunak yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.